Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Jadi ini ada video penting ya. Jadi tesis Kiai Imaduddin menghantam kepercayaan umat Islam kepada keilmuan ulama-ulama terdahulu yang terkenal. Alim, alamah, al-alamah ini berbahaya bagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mari kita lihat videonya teman-teman semuanya. Mengapa Imaduddin CS tak lapor polisi atau gugat nasab para Habib Ba'alawi? Mari kita lihat. Polemik terkait nasab Ba'alawi yang diungkapkan oleh KH Imaduddin Utsman Al-Bantani memicu perdebatan luas di kalangan ulama dan masyarakat. Isu ini bahkan menarik perhatian para pengamat politik karena dampaknya yang signifikan terhadap stabilitas sosial. Imaduddin mengklaim bahwa beberapa nama dalam nasab Ba'alawi tidak memiliki validasi historis yang kuat. Pandangannya ini menuai kritik tajam dari berbagai kalangan, termasuk para pemuka agama yang menganggap pernyataan tersebut dapat merusak persatuan umat. Kalau kita bicara soal fenomena nasab Ba'alawi yang khususnya terkait dengan penolakan nasab oleh sekelompok orang, menurut saya sebaiknya hal begini ini bisa diselesaikan melalui jalur hukum saja. Menurut saya ini bisa diselesaikan melalui jalur hukum saja. Mengapa? Agar lebih jelas, nanti menjadi jelas. Mereka yang keberatan dengan misalnya menganggap bahwa nasab Ba'alawi ini nggak benar atau putus dan sebagainya, dan mereka merasa dirugikan dengan adanya itu, nggak usah teriak-teriak di medsos, kemudian ngajak-ngajak orang lain untuk percaya atas apa yang menjadi teorinya, menjadi pendapatnya. Sebaiknya langsung aja sampaikan keberatan, terutama jika memang mereka merasa bahwa terkait hal itu membuat mereka rugi atau dirugikan secara material atau imaterial, silahkan. Nah, nanti biar itu diselesaikan oleh aparat penegak hukum, apakah memang ada kerugian terjadi di situ, dan apakah betul bahwa apa yang dipersangkakan dalam konteks ini mengatakan bahwa nasab Ba'alawi itu nggak nyambung dengan Rasulullah, itu biar tuntas. Karena kalau terus-menerus ini diwacanakan di media sosial dan itu pun tidak pernah dilakukan upaya-upaya untuk tabayun dengan pihak-pihak yang dituduh, ini nanti akan muncul konflik-konflik wacana yang nggak akan pernah berhenti. Yang jadi korban nanti para habaib satu sisi dan kemudian ulama. Mengapa? Karena kalau kemudian ini terus-menerus terjadi, akan terjadi degradasi terhadap kepercayaan masyarakat terhadap habaib. Di sisi lain, itu juga akan berpengaruh kepada degradasi kepercayaan terhadap para ulama. Kenapa? Karena selama ini ulama-ulama itu, masuk ulama-ulama sepuh dulu, Yai Khalil, Yai Hasyim Asy'ari, kemudian Mbah Maimun misalnya, itu mereka percaya bahwa Sadah Ba'alawi itu nyambung, mereka itu dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, kalau kemudian sekarang ada sekelompok orang ngajak-ngajak orang lain untuk tidak percaya itu, sesungguhnya ini bukan masalah hanya dengan para habaib saja, tapi sesungguhnya ini sedang mengarahkan kepada masyarakat, santri juga, untuk tidak percaya kepada para yai-yai sepuh itu. Ini bahaya menurut saya. Dan harusnya kalau memang kelompok itu tidak berniat buruk dalam hal ini, ya saya tidak ingin mengatakan dia berniat buruk, tetapi apabila dia memang tidak berniat buruk, kenapa tidak dilakukan tabayun? Atau kalau memang dia merasa bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia dugakan itu betul, telah terjadi istilahnya pembohongan lah terhadap publik tentang habaib yang menurut mereka tidak nyambung itu, laporkan saja itu ke pihak yang berwajib, biar nanti ditangani. Terutama tentu saja harus dipertimbangkan apakah memang dia merasa dirugikan atas hal itu. Jangan-jangan sebenarnya mereka itu tidak dirugikan secara langsung, sehingga mereka hanya berwacana saja di dalam medsos dan mengajak orang lain untuk mengikuti pola pikirnya. Menurut saya ini malah jahat. Mengapa? Mereka melempar sebuah wacana yang menurut saya itu belum bisa dikatakan benar dan salahnya, tetapi mereka mempublikasikan kepada publik dan mengajak orang lain untuk percaya atas yang katanya tesis itu, bahwa Ba'alawi itu terputus dari Kanjeng Nabi, padahal itu belum bisa dibuktikan. Artinya kalau ini justru mereka lakukan terus-menerus, yang terjadi adalah justru mereka itu sedang melempar sebuah fitnah kepada kelompok habaib atau para Sadah Ba'alawi ini. Nah, ini yang mereka harusnya memahami itu. Kalau mereka mengatasnamakan ini adalah untuk meluruskan, ya bukan begini caranya. Yang terjadi sekarang ini seolah propaganda kebencian, mengajak orang lain, ya propaganda kebencian kelompok itu terhadap Sadah Ba'alawi dan mengajak orang lain untuk membenci juga kepada Sadah Ba'alawi. Ini bahaya menurut saya, dan bukan hanya bahaya kepada Sadah Ba'alawi, tapi juga bahaya terhadap Islam. Kenapa?
Karena ini merembet, seperti tadi saya katakan, ini akan merembet mendegradasi percayaan kepada ulama-ulama sepuh yang dulu itu percaya bahwa Sadaq Ba'alawi itu adalah dzurriyyah kanjeng Nabi. Kalau kemudian sekarang mereka, kelompok yang baru muncul ini mengatakan itu tidak nyambung, itu sama saja dia membantah apa yang didahulukan oleh nyai sepuh itu. Dan ketika orang-orang itu ikut ke situ, mengikuti, membenarkan apa yang dikatakan kelompok ini, sesungguhnya kelompok ini setelah terjebak kepada sebuah ajakan atau propaganda untuk tidak percaya lagi kepada kiai. Ini bahaya kalau sampai santri itu tidak percaya kepada kiai. Nah, saya kira saya mendorong biar ini semua segera selesai, tidak terjadi terus menerus konflik di media sosial. Bawa aja itu mereka yang merasa dirugikan dengan situasi seperti itu langsung saja untuk melaporkan apa kerugiannya, dan silakan ajukan pelaporan kalau itu memang ada pidana di sana. Saya kira itu, biar semua segera clear. Tentu saja si Imaduddin Al-Kaburi dan geng begal nasabnya tidak akan berani melaporkan para Habib Ba'alawi. Kenapa? Ya karena nasab para Habib Ba'alawi ini tidak pernah terputus, teman-teman semua. Jadi mereka gak bakalan berani melaporkan para Habib Ba'alawi ini ke pihak kepolisian. Tentunya pihak kepolisian pun ogah nampaknya memproses laporan si Imaduddin Al-Kaburi dan geng begal nasabnya mengenai pembatalan nasab Ba'alawi atau ketidakbenaran nasab semua para Habib Ba'alawi. Tentu saja ini sangat luar biasa, berbahaya sekali seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi, teman-teman semua, dalam video ini ya. Tentunya sangat luar biasa, berbahaya sekali. Kiai-kiai sepuh, kiai-kiai yang sangat dihormati, dimuliakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, seluruh umat Islam Indonesia yang tahu dengan kiai-kiai sepuh, syekh-syekh sepuh tersebut, ulama-ulama sepuh lah, yang tentu saja percaya dengan nasab para Habib Ba'alawi. Ya, tentu saja sangat berbahaya kalau sudah santri-santri daripada geng begal nasab ataupun orang-orang yang ikut di dalam pembatalan nasab para Habib Ba'alawi ini sangat berbahaya sekali bagi masa depan generasi muda Islam kita. Sangat berbahaya sekali. Tentu saja, kenapa mukimat ini disebut sebagai pemecah belah? Ya contohnya seperti ini, teman-teman semuanya. Ya, kenapa mereka tidak mau melaporkan ke polisi? Tentu saja yang mereka hadapi ini adalah orang-orang berilmu, teman-teman. Orang-orang yang luar biasa kesolehannya, baik dari para habaibnya, kiai-kiai yang percaya dengan nasab para Habib Ba'alawinya, buya-buyanya ya, ustadz-ustadznya. Ini bukan sembarang orang yang percaya dengan nasab para Habib Ba'alawi ini. Dibandingkan dengan geng begal nasab, orang-orang yang tidak percaya dengan nasab Ba'alawi ini, kita lihat ceramahnya adik si Abbas Buntet saja, waduh, penuh dengan caci maki, gibah ya, penghinaan, bahkan ancaman. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Seorang Gus yang bernama Gus Faris mempunyai pondok pesantren, tapi ceramahnya luar biasa kebenciannya, ujaran kebenciannya, rasis, sara, paket lengkap, teman-teman. Kalian bisa tonton videonya, ada di channel ini. Lihat saja adiknya Gus Abbas Buntet ya. Jadi mereka udahlah ngaku sebagai seorang syarif, sebagai keturunan Nabi Muhammad Jalur Wali Songo. Mereka membatalkan nasab orang lain juga. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Tentu saja para geng begal nasab ini tidak akan berani berhadapan dengan para habaib, teman-teman. Waktu pertemuan pertama di Rabitah Alawiyah ya, waktu di pertemuan pertama antara Rabitah Alawiyah dengan geng begal nasab Imaduddin di Kesultanan Cirebon atau Banten kalau nggak salah, teman-teman. Yang datang kan cuma beberapa orang saja. Tokoh utamanya geng begal nasab si Imaduddin, Abbas Buntet, Fuad Pleret, mereka gak bakalan berani berhadapan dengan para Habib Ba'alawi karena kapasitas ilmu mereka itu berbeda, teman-teman. Kapasitas ilmunya berbeda. Kemarin yang datang kan Tengku Kori ya, bersama dengan gus-gusan yang levelnya tidak sebanding dengan para habaib, dengan kiai, dengan ustadz-ustadz yang membela nasab para Habib Ba'alawi. Nggak ada apa-apanya, teman-teman. Lawan Gus Wafi saja mereka koid ya, nggak ada apa-apanya karena mereka cuman bergerak berdasarkan uang ya kan. Seperti itulah, teman-teman semuanya. Oke, itu saja yang bisa gue sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.